Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Fadila dengan NIM H10112111034 akan menjelaskan mengenai kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz merupakan suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan kestabilan sistem dengan memperhatikan koefisien dari persamaan karakteristik tanpa menghitung akar-akar secara langsung. Tujuan dari kriteria Routh-Hurwitz ini adalah untuk menentukan stabilitas suatu sistem itu tadi. Di sini kita mempunyai bentuk persamaan karakteristik sistemnya, yaitu A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 ditambah A2 S pangkat N-2 ditambah A3 S pangkat N-3 ditambah seterusnya ditambah AN sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kriteria Routh. Dari persamaan karakteristik ini tadi, maka kita dapat membentuk tabel rootnya menjadi S pangkat N-nya, yaitu berisi A0, A2, A4, dimana ini merupakan yang genap, yaitu 0, 2, 4-nya. Kemudian untuk baris yang kedua itu S pangkat N-1 nya berisi A1, A3, A5, ini untuk yang ganjil 1, 3, 5. Kemudian untuk baris yang ketiga itu S pangkat N-2 nya berisi B1, B2, B3, dimana B1 ini dapat kita cari dengan A1 dikali A2 dikurangi A0 dikali A3 dibagi A1. Untuk B2 nya ini dapat kita cari dengan A1 dikali A4 dikurangi A0 dikali A5 dibagi dengan A1. Kemudian untuk yang baris keempatnya S pangkat N-3 nya ini berisi C1, C2, C3, di mana C1 ini dapat kita cari dengan B1 dikali A3 dikurangi A1 dikali B2 dibagi B1 dan seterusnya. Pada kriteria Routh ini, sistem dikatakan stabil jika kolom pertama pada tabel Routh-nya itu memiliki tanda yang sama atau tidak ada terjadinya perubahan tanda. Jika pada kolom pertamanya ini ada satu saja yang berbeda tanda gitu, maka sistem dapat dikatakan tidak stabil. Di sini saya mempunyai contoh untuk sistemnya, itu X aksen T-nya sama dengan min 7X ditambah 6Y, Y aksen T-nya sama dengan 2X min 6Y. Untuk penyelesaiannya dari sistem ini dapat kita tulis menjadi X aksen Y aksen sama dengan matriks min 7, 6, 2, min 6 dikali XY, dimana matriks min 7, 6, 2, min 6 ini merupakan matriks dari A. Kemudian untuk mencari persamaan karakteristiknya, mula-mula kita harus mencari dulu lambda I dikurangin matriks A, dimana lambda I ini sama dengan matriks lambda 0, 0 lambda dikurangin matriks A nya tadi min 7, 6, 2, min 6, dimana lambda dikurangin min 7 adalah lambda plus 7, 0 dikurangin 6 itu min 6, 0 dikurangin 2 itu min 2, lambda dikurangin min 6 adalah lambda plus 6. Kemudian kita akan mencari determinan dari lambda I dikurangin A sama dengan 0. Determinannya itu lambda plus 7 dikali lambda plus 6 dikurangin min 6 dikali min 2, dimana min 6 dikali min 2 ini sama dengan 12 sama dengan 0. Kemudian kita akan mengalihkan pelangi, lambda dikali lambda itu lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 7 lambda ditambah 7 dikali 6 itu 42 dikurangin 12 sama dengan 0. Lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 7 lambda itu 13 lambda ditambah 42 dikurangin 12 itu sama dengan 30 sama dengan 0. Lambda kuadrat ditambah 13 lambda ditambah 30 sama dengan 0 ini merupakan persamaan karakteristiknya. Kemudian dari persamaan karakteristik ini kita dapat membentuk tabel Routh-nya. Dari lambda kuadrat itu berisikan lambda kuadrat itu A0 dan A2. Di sini adalah A0, A1 dan A2. Jadi untuk lambda kuadratnya itu berisikan 1 dan 30, A0 dan A2. Untuk lambdanya ini berisikan 13 dan 0. Kemudian untuk lambda pangkat 0 nya itu dapat kita cari dengan 13 dikali 30 dikurangin 1 dikali 0 dibagi 13 sama dengan 30. Ini dapat kita tuliskan ulang.
untuk lambda kuadratnya itu berisi 1 dan 30, untuk lambdanya berisi 13 dan 0, untuk lambda pangkat 0-nya berisi 30. Dikarenakan yang kita dapat di kolom pertama tabel rootnya ini bertanda sama, yaitu positif semua, tidak ada terjadi perubahan tanda, maka sistemnya itu dapat dikatakan stabil. Kemudian untuk kriteria Hurwitz. Kriteria kestabilan Hurwitz memperhatikan determinan matriks Hurwitz yang didefinisikan dari koefisien persamaan karakteristik. Matriks Hurwitz-nya itu berbentuk pada kolom pertama berisikan A1, A3, A5 seterusnya sampai A2N-1. Untuk kolom keduanya itu berisikan A0, A2, A4 seterusnya sampai A2N-2. Ini untuk yang genap 0, 2, 4, kalau ini untuk yang ganjil 1, 3, 5. Lalu untuk kolom ketiga itu berisikan 0, A1, A3 seterusnya sampai A2N-3. Ini untuk berurutan yang ganjil dari 0. Kemudian untuk yang kolom keempatnya itu ada 0, A0, A2 seterusnya, ini untuk yang genap dari 0. Kemudian untuk yang kolom terakhir itu berisi 0, 0, 0 seterusnya sampai AN. Berdasarkan matriks Hurwitz, dapat dievaluasi determinan dari sub-sub matriks sebagai berikut. Untuk H1-nya itu adalah matriks A1, untuk H2-nya itu adalah matriks A1, A0, A3, A2. Kemudian untuk H3-nya itu adalah matriks yang berisikan A1, A0, 0, A3, A2, A1, A5, A4, A3. Dari kriteria Hurwitz ini, sistem dikatakan stabil jika determinan dari semua submatriksnya atau determinan dari H1, H2, H3-nya itu positif atau determinannya itu lebih dari 0. Kemudian ini saya mengambil contoh yang sebelumnya, langsung saja kita ke persamaan karakteristiknya. Dari persamaan karakteristik ini dapat kita bentuk matriks Hurwitz-nya itu 13, 1, 0, 30, di mana kita dapatkan 13-nya itu adalah A1, 1-nya itu adalah A0, 0-nya ini adalah A3, karena ini hanya A0, A1 dan A2. Lalu 30-nya ini merupakan nilai dari A2. Kemudian kita akan membentuk submatriksnya. Untuk H1-nya itu adalah determinan dari A1, yaitu 13-nya ini. Determinan dari 13 adalah 13, di mana 13 itu lebih dari 0. Kemudian untuk H2-nya itu adalah determinan dari matriks Hurwitz itu sendiri. Determinan dari 13, 1, 0, 30 adalah 13 dikali 30 dikurangin 1 dikali 0, yaitu 390, di mana 390 ini juga lebih dari 0. Dikarenakan semua determinan dari submatriks Hurwitz-nya itu positif, yaitu 13 dan 390, maka sistem itu juga dapat dikatakan stabil, dimana sama juga jika kita menggunakan kriteria root, sistemnya itu stabil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.